Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, para netizen yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan belajar tauhid menggunakan kitab Tanwirul Qulub yang dikarang oleh beliau Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bihkamihi, amin. Semoga Allah memberikan kepada kita kegunaan-kegunaan dari ilmu dan kebijaksanaan beliau Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, amin. Berkata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal baqa'u lan anapun utawi sifat baqa'. Adapun sifat maha kekal, maha abadi. Bahwa Allah bersifat maha abadi. Pengertiannya bagaimana, penjelasannya bagaimana? Iku fa maknahu mongko utawi pengertiane al-baqa iku ada mukhtitamil wujudi, ora anane pungkasane wujud, pungkasane sifat ono. Ai annahu tegese setuhune kelakuan iku laisa ora ono iku li wujudi dzatihi, kedue wujude dzati Allah. Wala li wujudi sifatihi lan ora kedue wujude utawa anane sifate Allah. Apa ikhtitamun pungkasan, wantihaun lan katok utawa nggih pungkasan. Artinya makna dari Allah maha kekal, maha abadi, artinya wujudnya Allah, wujudnya zat maupun wujudnya sifat dari Allah itu terus menerus ada, tidak ada akhirnya, tidak ada berhentinya, tidak ada selesainya. Ini berbeda dengan wujudnya makhluk. Nanti kecuali makhluk yang memang diciptakan untuk abadi. Jadi ada sebagian makhluk diciptakan oleh Allah. Jadi permulaannya ada, tapi akhirnya tidak ada. Contohnya surga, nanti diciptakan abadi. Kalau Allah itu maha abadi. Abadi bukan karena diciptakan abadi, tapi asli abadi. Artinya ada tanpa akhir. Sifatnya juga ada tanpa akhir. Para netizen yang berbahagia, salah satu memaknai atau salah satu hikmah sebagai kelanjutan dari pemahaman kita akan sifat baqa dari Allah adalah bahwa segala sesuatu di dunia ini ada akhir. Itu perlu kita hayati dan kita manfaatkan untuk mempengaruhi kehidupan kita menjadi lebih positif. Oke. Hidup kadang berhasil, keuangan berhasil, pangkat kita dapat, kebahagiaan
kita peroleh, kesehatan terjaga, berhasil, positif. Keinginan punya anak terpenuhi, keinginan punya anak yang bisa bersekolah atau belajar di pondok pesantren dengan lancar terpenuhi, positif semua. Ketahuilah bahwa al-baqa hanya lillah, yang bersifat abadi hanyalah Allah. Nanti terkecuali untuk makhluk-makhluk yang diciptakan abadi, contohnya surga dan neraka, dua-duanya itu abadi. Nah, kalau yang namanya kebahagiaan manusia, rezeki lancarnya manusia, tercapainya pangkat atau derajat di tengah-tengah masyarakat, semuanya itu nggak ada yang abadi. Ketika kita menghayati semuanya itu tidak ada yang abadi, maka hati-hatilah. La in syakartum la azidannakum. Ketika kalian mensyukuri kenikmatan-kenikmatan itu, maka Allah akan menambahkan untuk kalian. Kita harus ingat untuk bersyukur, karena semua itu dari Allah. Dan kita harus berterima kasih atau bersyukur kepada Allah, agar nikmat-nikmat yang diberikan itu tidak tiba-tiba berhenti atau sengaja dihentikan oleh Allah atas kealpaan kita dari bersyukur. Jangan sampai begitu. Semua itu nggak ada yang abadi, termasuk keberhasilan, kepositifan yang diperoleh oleh kita dan keluarga kita dan kelompok kita. Maka kita harus memperbanyak bersyukur ketika mendapatkan hal yang positif, sehingga nanti kehidupan kita, satu, ingat kepada Allah akan nikmat-nikmat itu. Dua, rajin untuk melakukan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat itu. Dua-duanya ini menyebabkan kita tenteram dan menyebabkan justru nikmat-nikmat itu tidak berkurang, bahkan ditambah-tambahi oleh Allah. Sebaliknya, kehidupan manusia kadang ditimpakan kepada mereka keadaan yang negatif. Oleh Allah diberikan keadaan yang negatif. Mau panen padi misalnya seperti kami di desa, padi itu bagus semua di sawah kita namanya. Tiba-tiba datanglah puting beliung, pada ambruk semua. Panenan yang mestinya sekian juta langsung berkurang total gara-gara padi. Kalau ambruk semua nanti panenannya otomatis berkurang. Atau seperti orang yang negatif, kalau pada masa-masa pemilu nyalek ternyata terus nggak jadi, ya pusing kan, mau negatif. Yang soal pangkat itu, yang soal sehat, ada dari keluarganya ada yang nggak sehat, tiba-tiba dia sendiri juga jatuh sakit, anaknya yang di pondok pesantren juga sakit, lah pusing kan, negatif. Maka sebagai pengamalan kita atas ilmu tauhid bahwa Allah bersifat baqa, kita sadar selain Allah tidaklah baqa, termasuk sakitnya kita, termasuk kemiskinan kita, termasuk keadaan kita yang bodoh, termasuk keadaan kita yang belum soleh, belum baik, belum mau bertobat. Udah nggak usah terlalu pusing itu.
Semua itu ada habisnya, semua itu ada selesainya. Yang baqa hanyalah Allah. Kesulitan, kerumitan problem, semuanya ada batas akhirnya, ada qadarnya. Ketika kita memahami semuanya ada batasnya, dan yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah selesai hanyalah Allah, hanyalah wujud Allah dan sifat Allah, yaitu sifat baqa. Karena Allah bersifat baqa tadi, maka kita kemudian terjaga sifat optimisme kita, sifat bahwa kita selalu terus-menerus masih mampu menaruh harap kepada Allah agar kehidupan kita diberi yang lebih baik setelah ini. Menaruh harapan baik, memasang harapan, memanggul harapan itu nggak semua orang mampu. Sebagian orang itu cuma menempatkan harapan di pundak itu sudah nggak mampu. Jadi mereka sebagian itu karena nggak mampu, harapan ditaruh di bawah. Dia sudah gak mampu memikul harapan, dia sudah hidup tanpa harapan. Nah itu gara-gara kurang menghayati Allah bersifat baqa. Selain Allah, semua hal yang negatif yang menimpa seseorang maupun masyarakat maupun kelompok tertentu itu ada akhirnya. Para netizen yang berbahagia, ketika yang baqa hanya Allah dan selain Allah, kecuali beberapa hal yang tertentu sedikit jumlahnya yang ditakdirkan abadi seperti surga dan neraka itu, secara umum makhluk ini bersifat tidak abadi, ada batas akhirnya. Ketika kita tahu semua ada batas akhirnya dan yang baqa hanyalah Allah, selanjutnya kita mbok Yahoo tidak bosan-bosan untuk meminta kepada yang maha baqa agar terus-menerus tidak menghentikan kebahagiaan kita, kalau itu yang positif. Kalau yang negatif, agar segera Allah menyudahi kemiskinan, kemelaratan, kesulitan, kerumitan problem yang kita hadapi. Begitu. Demikian penjelasan sifat baqa dan bagaimana mengamalkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga banyak manfaat dan barokahnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.